Ceritanya saya keliling ke tempat wisata. Habis itu keliling saya rasa capek. Habis rasa capek saya istirahat sebentar kayak di mobil. Habis itu perasaan saya ada orang, mobil bergoyang, digoyang-goyang mobilnya tuh Bunda. Yang Bapak lihat apa waktu itu di taman wisata itu? Taman wisata itu yang saya lihat ada lagi sepasang nenek kakek. Kakeknya pakai topinya topi hitam. Nah, neneknya pakai kebaya. Oh, topi hitamnya kan zaman dulu. Zaman dulu ya? kayak semacam kayak Bung Karno. Tadinya sebelum taman wisata, kalau Bapak tahu tuh tempat apa sih Pak? Dia kan ngeliatin tuh. Ngeliatin. Ada nggak sih bahasa isyarat yang dia gituin? Iya, kamu juga di situ. Musola, dia pinggirnya musola makamnya. Pas pinggirnya. Pada kemana-mana saya belum, pas jam 3 saya gini. Leleran aja. Tarang saya tiba-tiba ditarik. Saya lihat ke belakang, kok nggak ada yang narik kata saya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dalam segmen Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya kita pernah mengalami hal mistis atau hal spiritual. Nah, malam ini saya kedatangan sahabat FRS, yang dimana sahabat saya satu ini punya cerita yang tentunya yang tidak bisa dia lupakan. Oke lah, nggak usah panjang lebar ya, langsung saja kita kenalkan sahabat FRS malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Rama Sutedi. Ya, gimana kabarnya Bapak? Nama saya Agus Saifuddin. Pengalaman saya bekerja di taman di area Bogor, punya pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Ya, tamannya itu taman wisata berarti ya? Taman wisata Bunda. Oh, oke, baiklah. Itu gimana awal ceritanya Bapak? Kumaha cerita seremnya di situ tuh kayak gimana sih? Kan pasti nggak bisa dilupain dong. Betul. Kejadiannya tahun berapa? Tahun 2014. Oh, 2014. Betul Bunda. Jam berapa kejadiannya? Kira-kira jam 03. Jam 03. Jam 3 pagi. Ya, betul lumayan. Bunda, pagi. Bapak dalam keadaan sendiri atau? Dalam keadaan saya sendiri. Oke, gimana ceritanya Pak? Ceritanya saya keliling ke tempat wisata. Habis itu keliling saya rasa capek. Habis rasa capek saya istirahat sebentar kayak di mobil. Habis itu perasaan saya ada orang, mobil bergoyang, digoyang-goyang mobilnya tuh Bunda. Ya Allah. Iya. Bapak itu di dalam posisinya? Di dalam mobil posisinya, di dalam mobil apa semacam mobil jelek, mobil apa ya? Mobilnya. Dia digoyang-goyang. Habis itu saya kan kepercayaan saya sama Kanjeng Gusti Allah. Saya baca ini itu sholawat, istighfar ini. Tetap masih diganggu. Iya, digoyang-goyang terus. Habis itu saya setel ini surat Yasin di HP. Langsung alhamdulillah sendiri tuh Bun, cerita di Taman Buddha di Almatasi itu. Bapak saat itu memang nggak ada temennya ya berarti ya? Tidak ada sendirian Bun. Jadi nggak curiga nih teman saya nih jahil gini gitu nggak ya? Enggak Bun, bener. Oke. Nah terus yang Bapak lihat apa waktu itu di taman wisata itu?
Taman wisata itu yang saya lihat ada lagi sepasang nenek kakek. Nenek kakek ngeliatin saya terus. Kok kenapa? Kata saya ngeliatin nenek kakek. Habis itu nenek kakek ngeliatin terus, tiba-tiba ngeliatin, habis ngeliatin terus, nenek kakek lama-lama pergi ke makam tua. Ada makam tuanya di tempat itu tersebut. Nggak tahu itu makam tuanya, nggak tahu makam apa penjaga situnya, itu apanya kurang tahu juga itu pun. Nenek kakeknya itu tuh. Jadi di taman wisata itu ada makam? Ada makam tua nenek kakek. Tapi di kalau aslinya udah rata. Wow, banyak aslinya kayak gitu ya Pak. Betul ya? Bun, kayak betul. Satu urukan karena udah lama, jadi ditiban pembangunan kayak gitu. Betul. Nah jadi wujudnya kayak gimana Pak pakai bajunya? Nenek kakek itu pakai baju kayak zaman dulu. Kakeknya pakai topinya topi hitam. Nah neneknya pakai kebaya. Topi hitamnya kayak zaman dulu. Zaman dulu ya? Kayak semacam kayak Bung Karno. Oh. Bung Karno pakai itu kayak Bung Karno. Oh gitu. Topinya betul. Ya kan kalau jam 3 pagi nggak mungkin juga nenek-nenek kakek di kata saya juga gitu Bun, kata saya kok kenapa nenek kakek ngeliatin saya terus kata saya. Oh gitu. Nah terus gimana lagi Mbak setelah itu? Nah habis itu pernah lagi kejadian yang nggak masuk di akal di daerah situ. Kok saya tiba-tiba ada macan masuk ke tubuh saya dari belakang. Macan masuk, astagfirullahaladzim, pas itu sama kuncinya juga nggak bisa disembuhin. Nggak bisa Bun. Habis itu singkat cerita, alhamdulillah hilang sendiri, sembuh kembali, sembuh dengan sendirinya. Macan tersebut nggak ngaung-ngaung nggak Bun, nggak, alhamdulillah. Rasa macan itu apa? Rasa macan lihat wujudnya? Wujud asli Bun, macan loreng, gede. Oh loreng ya? Betul. Habis itu kata teman-teman saya juga, pas saya main itu sama teman-teman yang tukang ahli seperti teman kok bagus itu apa, kok gede amat, serem katanya lihat saya. Kalau padahal kata saya nggak tahu, kata saya juga Bun, kata saya. Iya, kalau yang ahli mah beda katanya Bun, katanya kata teman saya. Memang ada perbedaan sedikit. Betul. Pasti ada, nggak semua berbeda, minimal ada tatapan matanya atau garis mukanya itu nggak bisa bohong, atau ya banyak lah. Kalau yang benar-benar bisa merasakan itu pasti bisa melihat ada perubahan. Memang wujudnya mungkin kayak paus gini, tapi adalah sedikit-sedikitnya. Nah, saya kembali ke yang taman itu, Pak. Emang taman itu serem ya, Pak? Serem, Bun. Serem sekali. Itu udah sering kejadian serem sekali. Ada yang di bawahnya di musola. Yang serem di musola sama yang di belakang, yang tempat kayak lapangan. Oh, gitu. Seremnya lagi di situ. Lapangan kosong bener-bener tuh? Itu kosong, tapi kalau itu suatu saat ada kegiatan Sabtu Minggu. Sering gitu. Disewakan Bun, gitu. Sering ramai disewakan. Itu seremnya kenapa itu Pak? Ya seremnya yang saya lihat ya gitu, ada kayak suara kunti, ada kayak anak kecil, ada suara kecil, semacam kayak bahasanya tuyul, ada. Di situ juga. Di situ juga macam-macam dulu. Tapi orang-orang ya serem juga ya, taunya itu wisata ya Pak? Tempat wisata. Tempat wisata, ada restoran juga. Restoran komplit. Aktif juga, tapi ternyata punya banyak misteri di situ. Banyak Bun. Tapi emang kalau misalnya yang Bapak maksud itu yang taman di Bogor itu, emang sih kalau saya lihat kayak rindang gitu ya Pak, maksudnya agak gelap masuk situ gitu walaupun siang gitu ya, karena pohonnya kan rindang, betul. Rindang banget ya. Nah, tapi nggak ada yang kesurupan atau gimana di situ? Apa ada yang diganggu lain? Alhamdulillah waktu semenjak saya nggak pernah Bun, kalau saya nggak tahu kalau orang lain sih nggak tahu, kalau saya alhamdulillah nggak pernah kesurupan, nggak pernah apa. Nggak tahu juga karena pengalaman saya begitu di taman. Ada pernah waktu kapan ya, ada perempuan pernah kesurupan, pernah itu manggil orang pintarnya, orang jauh, alhamdulillah sembuh Bun. Ada yang pengalaman kesurupan, ada perempuan. Kesurupan apa dia? Kesurupan perempuan, Kunti. Si Kunti yang di situ. Betul, ya? Kuntilanaknya Bun. Berarti eksis dong Pak. Lumayan. Tadinya sebelum taman wisata, kalau Bapak tahu tuh tempat apa sih Pak? Kurang tahu karena saya datang di situ. Bogor, karena udah bangunan tempat rekreasi, makanan udah ada Bun. Nah kalau kata zaman dulu, katanya zaman dulu saya tanya-tanya sama mertua, kebun karet, zaman dulunya kebun karet dulu. Informasi dari mertua saya. Kebun karet kan tempat buang kebun karet.
Itu kata mertua saya pun. Dulunya nggak sebagus kayak ini. Iya. Jalan setapak katanya kata mertua tuh. Iya, kalau saya tahu Banyak sih kejadian. zaman dulunya kalau kebun karet itu banyak tempat pembuangan mayat ya. Betul, betul. Main buang aja tuh, main buang. Iya, di dari situ kata mertua tuh banyak kata pembuangan mayat di situ. Iya kan? Betul. Cuma sekarang aja dibangun gedung-gedung kita pada nggak tahu. Pada nggak tahu juga mereka, betul. Jadi kalau pohon karet itu kan luas, jadi itu daerah wisatanya lumayan luas berarti ya? Lumayan Bun, ada berapa hektar Bun? Dari ujung ke ujung ada yang sekitar 20 hektar, ada lebih, pasti lebih. Nah waktu Pak Agus ketemu yang nenek kakek-kakek itu, dia kan ngeliatin tuh. Ngeliatin? Ada nggak sih bahasa isyarat yang dia ituin? Cuman dia natap muka saya doang, melotot atau gini ya, kayak orang jengkel, marah kita tuh kayak gini aja. Kok kenapa nenek kakek mau ngasih duit? Enggak, kata saya, mau gini melotot aja, kata saya ngapain? Saya meninggal lagi kata saya. Tapi tetap nggak, kalau saya nggak takut, tetap saya ngeliatin lagi sayanya. Habis itu dia langsung belakang, tep, langsung menghilang dengan sendirinya Bun. Ya Allah. Di situnya tuh dianya tuh. Tapi saya nggak takut, tetap masih di situ, di tempat musola. Oh, karena memang tuh Di musola saya. karena memang satu itu tugas di wisata. Betul, tempat wisata wisata ya. Oh gitu. Di musola agak di bawah berarti ya? Di bawah Bun. Di Alpanya di bawah dia. Oh ada ya? Ada di bawah musolanya, musola kecil. Oh justru di situ. Di situ musola kecil. Berarti makamnya juga di situ? Musola, dia pinggirnya musola makamnya. Pas pinggirnya. Kalau Si boleh nenek tahu tuh kakeknya. ada pernah dengar cerita tuh makam siapa? Penduduk zaman dulu, apa tokoh atau gimana? Karena yang saya ini belum saya selidikin karena informasinya nggak tahu ini nenek kakek feeling saya rupanya itu penjaga situnya pun udah lama rupanya nenek kakek itu suami istri feeling saya itu. Suami istri dia tuh nenek kakek suami istri. Nggak tahu kejadiannya dibunuh atau gimana, barangkali orang sakti nggak tahu juga tuh nenek kakek tersebut. Ya cuman Pasti posisinya di makam situ, posisinya di makam. dibangun bangunan jadinya kan. Betul. Dari tempat wisata lagi. Berwisata sekarang udah jadi mainan anak kecil, sekarang ditambah lagi sekarang ini KP-KP. Sampai setannya tuh seneng tuh setannya tuh. Tapi kalau Bapak dengar dari teman-teman Bapak selanjutnya tuh yang sering juga jaga di situ, pernah nggak ada dicerita-cerita teman-teman Bapak tuh? Ada Bun, itu kejadian di regu lain. Lihatnya tapi bukan ini anak kecil. Lihatnya anak kecil. Anak kecil dari bawah dari parkiran langsung lari ke tempat permainan anak kecilnya tuh. Terus? Tapi teman saya kabur, ketakutan, cerita sama saya pas saya kerja malam, dia pas saya libur dia masuk malam. Dia nelpon saya, dia nelpon saya. Gus gimana ini? Ya udah nggak apa-apa, itu cuma mau nemenin kamu kata saya gitu aja deh saya bahasa. Anak kecilnya kayak gimana katanya? Kecil pelontos. Kecil pelontos, langsung lari aja kan kecilnya tuh. Nah teman saya langsung lari ketakutan. Kecil pelontos mah kayak tuyul dong. Iya kayak tuyul. Kata saya yang saya ceritakan itu. Bahaya dong kalau ada tuyul. Yang saya ceritakan. Itu teman saya tuh ngomong sama saya beda peleton dia Bun. Jam berapa tuh kejadian tadi? Teman saya kejadian sekitar kurang lebih jam 11. Aduh itu masih sore. Masih sore jam 11, sekitar jam 11, belum malam. Belum lah, jam 11 masih agak rame-rame juga itu. Betul. Kalau Bapak, nah iya jam 3. Jam 3 kalau saya, jam gitu. nanggung. Orang udah pada terlelap-lelapnya itu. Udah pada ngeces Bun. Iya benar. Oh gitu. Dia sendiri waktu itu yang ketemu anak kecil? Anak kecil dia katanya sendiri teman saya itu. Nah yang satunya temennya ke bawah, dia di atas posisinya. Di tempat kan ada dua nih, yang di bawah sama di atas. Dia posisinya di atas, kalau yang satunya di bawah. Nah anak kecilnya di mana? Bawah? Anak kecilnya di bawah sininya Bun, anak kecilnya tuh bawahnya tuh anak kecilnya. Nggak dekat kakek itu? Nggak dekat tuh makam? Nggak dekat kakek, dia larinya ke makam kakek rupanya, dia larinya tuh ya. Larinya anak kecilnya di pagar. Teman saya lari. Nah informasi teman saya telepon teman-temannya yang nggak ketemu padahal ketemu anak kecilnya itu tuyulnya. Iya jam 11 ngomongin anak kecil. Jam 11 tapi malam. larinya ke situ semua ya? Ke situ Bun, ke tempat yang makam keramat. Makam keramat. Tapi
Kalau ada tukang syariat pasti bisa digali pun pasti digali Ya, makam ya gitu. Pada saat dulu pembangunannya mesti dulunya. Seharusnya disedekahin dulunya. Atau susah juga sih kalau dia mau bikin suatu wilayah kecil, tapi itu wisata, nggak orang Tempat tahu. wisata betul. Tempat restoran, kafe lagi di situ. Betul. Tapi itu ke makam keramat jatuhnya berarti ya? Makam keramat Bun itu karena penunggunya nenek kakek penunggunya. Ketuanya ya. Ketuanya, tetengkotnya gitu kalau nggak salah. Iya, keramatnya ya Iya, nenek di kakek. situ. Yang lain mah cuman seliweran Seliweran aja. betul, semacam kayak kunti, anak kecil, seliweran juga. Kalau nggak aneh, kalau kunti cekikikan udah nggak aneh. Oh gitu. Iya, kalau kami sih nggak takut, udah biasa, biarin. Dia, saya. Bapak pernah dicolek atau dipegang di situ? Alhamdulillah nggak, kepengennya saya mau, kalau dia datang ke saya kepengennya mau minta nomor. Kepengennya juga. Tapi alhamdulillah nggak, cuma suara-suara doang kayak buat nakut-nakutin Tangan Bapak saya. dipegang gitu? Kalau saya kejadian tangan dipegang itu beda cerita. Kenapa, gimana? Di tempat yang lain, saya sama teman saya udah pada ke laut kemana bawa, pada ngor kemana-mana, saya belum. Pas jam 3 saya gini, leleran aja. Tangan saya tiba-tiba ditarik. Saya lihat ke belakang, kok nggak ada yang narik, kata saya. Kenceng nariknya tuh Bun, dianya tuh kenceng sama saya. Nah, itu saya dalam batin saya ngomong, jangan ganggu saya keturunan orang Cirebon, kata saya udah permisi, udah pamit, udah baik-baik sama kalian, kok kenapa kalian kayak gini sama saya, jangan salahin saya, kata saya. Ya udah saya gini, dalam hati baca sebisa-bisanya, langsung duor gitu Bun. Ada suara kaget, suara ini. Ledakan itu? Ada ledakan pas saya tarik kenceng, ledakan. Jam sekitar kejadian itu jam 2:30, kurang lebih 2:30 malam, 2:30 pagi. Yang Bapak rasain tangan cewek, tangan cowok, atau tangan berbulu tuh gimana? Apa gede apa gimana? Gede tangannya Bun, Waduh. kenceng banget itu tuh. Nggak tahu itu bentuknya apa, tangannya kenceng. Gede belakang saya pas ini. Bukan kunti. Bukan, itu kan beda lagi. Lain cerita. Beda lagi. Beda. Gede begitu tangannya. Gede deh tangannya. Kuat tenaganya dia. Jin itu. Jin ya, kuat tenaganya Bun. Wah, ayo, kata saya, mau ngapain, kata saya, pengen. Kalau teman-teman saya udah pada enak. Maksudnya enak tidur? Iya, udah pada ngimpi. Oh, Bapak belum. Kak, saya buru-buru ngimpi. Udah ini, anak pada ini semua ini, kenapa, kata Itu saya. nggak jauh dari tempat wisata juga? Nggak jauh dari tempat wisata itu Bun, nggak jauh. Oh. Di belakang, kejadiannya di belakang. Di belakang ya? Di belakang kejadiannya itu. Berarti masih di wilayah-wilayah dekat itu, teman-teman, taman wisata itu, taman kafe-kafe itu. Kafe masih kejadian di tempat. Masih di wilayah situ. Berarti ini jahilnya kelewatan sampai pegang-pegang. Lumayan itu jahilnya. Kalau yang saya rasakan, bukan kata orang, pengalaman pribadi saya di situ, yang pengalaman saya yang kerja tempat wisata itu yang jahil Bun. Jamnya sama? Jamnya kalau yang itu 2:30, nenek kakek jam 3 kurang Ya lebihnya. kurang lebihnya bersama. Kurang lebihnya tuh. Berarti eksisnya dia di situ jam segitu. Di situ di jahilnya terlalu jahil kalau di situ. Sekitar jam segitu dia eksisnya seperempat jam itu. Seperempat jam. Bukan disuruh sholat tahajud dia. Maksudnya Bapak kalau udah kayak gitu jam 3 jam itu bilang, woi sholat tahajud, gituin, sholat tahajud aja. Itu daripada lo gangguin kan, udah sholat tahajud gitu. Karena saya mesti gituin. Kalau kata kamu jangan gini, kata saya, minta nomor lah. Kata saya, bagi nomor, gak dibagi-bagi, kata saya. Dikasih nomor makam. Aduh, kata saya, ada aja nenek kakek sama itu, Masya Allah, itu saya pengalaman. Tapi ya selalu pas Bapak sendirian terus ya? Sendirian Bun, saya kebetulan tuh. Ada temen tapi tidur. Dan tidur temennya. Tangan itu. Dia tidur pas Ada yang temen lewat itu. itu. Terus Pak, Bapak sih ngomong, tuh ada yang lewat barusan. Terus Oh, ada yang lewat. lewat. Iya, ada yang lewat. Oh. Jangan-jangan denger lagi dia. Iya, kayak narasumber saya yang waktu itu tuh lagi ceritain si Kunti. Ketawa Kunti di belakang. Kundinya? Masya Allah. Kuntinya ketawa. Ini sekarang barusan saya ngomongin Bapak Agus. Lagi ngomong itu, ada yang lewat. Saya pakai gini kan, makanya tadi kan. Belakang situ tuh ada yang lewat ke arah situ tuh. Dia terpanggil kali sama Pak Agus katanya. Apa guys, manggil saya gitu. Jadi ya itu suka dukanya kalau untuk pas menjaga malam di tempat wisata. Jaga malam, seperti itu betul. ya, Pak ya. Betul Bunda, betul.
Emang itu wajib Pak kalau harus jaga, harus diem di situ tuh? Wajib, karena kan seorang namanya pekerja kan pengamanan wajib karena untuk menafkahi istri saya nggak takut bidang ini tuh, nggak takut, yang penting iya nggak ada pasti. Kata saya kamu saya kata saya gitu, jangan ganggu, yang penting saya permisi baik-baik sopan. Udah saya nafkahin untuk anak istri saya. Saya tetap, karena saya dikasih tahu sama orang tua begitu, mau tempat orang angker juga gitu Bun. Berarti intinya lebih galakan istrinya daripada makhluk ya? Iya gitu. Pak Agus sesungguhnya lebih takut dengan istrinya daripada makhluk. Daripada pulang cemberutin, daripada menantang makhluk ya Pak? Iya betul. Berabe pusing ya? Berabe kalau yang di dapur marah-marah tuh. Iya benar, lu tuh lebih serem ya Pak? Lebih serem aja. Harus dibaca-bacain tuh Pak. Oh gitu. Nah kan berarti yang tadi kita ulang lagi, berarti di situ saya ambil kesimpulan bahwa ada makhluk yang besar karena megang tangan Bapak. Lama nggak Pak dipegangnya? Lumayan sih Bun, ada sekitar 10 menitan. Wah lama lah kalau dipegang begituan mah. Iya kan dipegang, saya ngobrol sama dia dulu. Dipegang dong apa ditarik? Dipegang, itu tarik kenceng. Nah, itu saya udah pamit, kan pegang, langsung tarik Bun. Tarik sekuat-kuatnya dia. Ayo kata saya, terus tarik terus. Kamu kuat enggak kata saya, terus kata saya. Udah kata saya gitu. Saya tantang, terus tarik terus. Udah kata saya. Nges, ya udah. Langsung saya lempar. Pagi-paginya saya nanya sama teman saya. Sama teman saya, itu teman kamu dibawa rumah sakit, bercandanya sama goibnya tuh. Astagfirullahaladzim kata saya. Tapi minum dulu Pak. Ya, siap Bunda, siap. Minum. Diminum guys kopinya. Mantap. Pak Agus sendiri emang belajar ilmu seperti itu? Enggak Bu sih Bun, karena saya dulu kan orang nggak punya. Jadi hobinya yaitu perut yang diantem Bun. Perut sering ya puasa Senin Kemis, kadang 30-40 hari, 7 hari. Terus? Puasanya gitu 7 hari terus, kadang 21 hari, 3 hari udah. Tujuannya supaya untuk keberkahan Bun. Supaya untuk mencari rezeki yang diridhoi pangeran, supaya untuk bekal saya sama keluarga saya, intinya saya untuk menjaga keluarga saya sama saya pribadi. Itu ada yang nonton Pak Agus? Saya sih ada. Kakak angkat Kiai. Kakak angkat Kiai. Dari Cirebon juga. Asli Cirebon, dari Cirebon. Cirebonnya di mana? Di Cirebonnya, di daerah Cirebonnya Kebon Girang. Bokara Kuningan? Sebelum Baku Sangkan. Cirebon Girang, Talun. Iya maksudnya, berarti bukan Cirebon kota kan, agak mau keluar kan? Atau gimana? Cirebon kota Bun, masuknya. Masuknya Cirebon kota ya? Masuknya dia. Oh jadi memang Pak Agus sendiri juga belajar hal kayak gitu, tapi positif, maksudnya kayak puasa, wirid, kayak gitu ya Pak ya? Betul Bu Nobi. Wirid seperti itu, jadi ya makanya ketika berinteraksi dengan hal-hal kayak gitu ya nggak terlalu kaget-kaget banget ya Pak biasanya? Nggak aneh. Betul. Jadi tahu cara mengendalikannya ya Pak ya? Nah, tadi Bapak bilang sebelum ini nih Pak Gus cerita katanya masukkan macan dari belakang sama dari jidat. Nah dari jidat belum cerita nih. Dari belakang. Tadi belakang. Dari belakang udah, dari jidat. Nah gimana tuh Pak? Dari jidat itu waktu sebelum masuk jadi pengamanan di rumah di Cirebon, di rumah saya. Saya mau istirahat sekitar kira-kira kurang lebihnya jam 01.01 kurang lebihnya, habis sholat hajat saya berbaring, kayak tiba-tiba kayak direbreb kayak macan. Rebreb itu antara tidur dan tidak tidurnya betul. Itu saya macan masuk ke kepala, ke jidat langsung slep gitu. Habis langsung masuk slep, saya juga astagfirullah kenapa ini langsung ngeter, udah ngilang sendiri. Tapi dia nggak ngenalin diri? Enggak Bun, selama ini enggak, susah. Sampai saya bertanya-tanya ke orang ngerti, tetap nggak bisa ini terus semuanya. Itunya kali mendampingi itu. Kurang tahu. Dalamnya. Ya karena dia masuk yang biasanya kalau yang ada yang mengenalkan diri, ada yang tidak mengenalkan diri, nggak apa-apa. Tapi karena itu biasanya turunan.
Karena kalau negatif kan otomatis kan berantem di dalam tubuh kita. Ya kan, ini kan Betul. enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada, kan? alhamdulillah. Ya udah, berarti itu turunannya masuk ke situ. Apa sih istilahnya? Leluhur. Leluhurnya masuk ke situ. Emang kan biasanya di sini itu tengkuk, daerah-daerah itu, makanya kadang-kadang kalau kayak orang yang emang udah bisa tuh kok panas, anget ya tengkuk kita ya. Nah itu. Betul. Dia lagi reaksi tuh. Daerah-daerah situ guys. Jadi tapi kalau nggak semua orang yang ngerasain itu, maksudnya kalau dia memang udah tahu, tengkuknya biasanya panas, anget, kayak anget itu. Betul, anget. Pernah Iya. ada kerasa kadang anget, kadang dingin, macam-macam. Iya, itu. Di bagian Nah, belakang ya, itulah ada bagian reaksi, belakang iya. kadang ada terasa pun kalau pas berdiri terasa. Iya, itu ada reaksi Pak. Reaksi energi namanya itu di situ. Di titik-titik tertentu. Jadi dia nggak di semua Badan, nggak semuanya. nggak semua badan Nggak. dia. Itu juga yang masih saya ituin. Kenapa sukanya kok di bagian-bagian tertentu aja gitu kan. Kalau santet, teluh sukanya bagian perut. Gitu. Dia senangnya daerah situ. Dia nggak nyerang bagian sini, si punggung, nggak, perut dia senangnya. Orang lemparnya pasti ke perut atau ya pokoknya daerah-daerah sini nih kalau santet gitu. Senangnya gitu. Tapi kalau leluhur itu interaksinya ke kita kayak masuk itu di sini gitu, di sini benar, di situ. Tidak. Iya, nggak di perut itu nggak. Perbedaannya kayak gitu. Gitu. Karena dulu saya juga hampir mau disantet juga. Bukannya hampir, emang dia niatin mau nyantet saya. Cuman ya alhamdulillah, ya atas bantuan Allah, ya itu dia manfaatnya kita melakukan suatu, kalau saya kan muslim ya, manfaatnya suatu kita melakukan misalnya wirid, jadi udah tercover sendiri gitu loh. Kayak contohnya saya ketika saya waktu mau disantet, saya padahal dalam keadaan tidak wirid saat itu, tapi dia akhirnya udah reaksi sendiri, tolak. Yang lucunya saya malah disangkain waktu ini orang lucu nih, dia nyantet saya nggak bisa, dia ngomong kan bodoh, dia ngomong sama temennya ngadu dong ke saya. Betul. Ya kan, ngadu ke saya, dipikir nih ya nggak bakal ngadu ke saya, susah mau ngituin Feni katanya gitu kan, karena apa dia bilang bahasanya apa sih, ada yang jaga pokoknya gitu deh bahasanya, intinya ada yang jaga apa ada yang apa sih, lupa udah lama. Pendamping berarti ya. Hah? Semacam kayak pendamping apa penjaga atau kalau enggak pendamping, betul pendamping keturunan. Bukan itu Pak, karena dia niatnya jahat emang dari awal kan menyantet saya, dibilangnya dukunnya Feni kuat, padahal mah ya kekuatan saya ya tadi itu ya ketika jikir apa ya, kalau orang nggak percaya terserah, tapi emang itu Pengalaman, betul. iya itu Secara nggak masuk logika ya Bunda, betul. iya. Nah jadi zikir dan wirid itu terasa itu ketika kita dalam keadaan apa, dia langsung jadi pengamanan buat kita. Benteng. Nggak ada yang istilahnya kan, tidak ada ibadah yang sia-sia. Itu walaupun kita ngejalaninnya berapa tahun lalu, kayak bapak deh gimana. Betul. Kan jadi kan udah lama kan. Udah lama kejadiannya, udah lama puasa, banget. Udah ya lama. Kan? Dari tahun 2001 Nah, pengalaman itu. berapa tahun yang lalu itu. Udah lama. Tapi reaksinya masih sekarang kan. Masih sekarang. Nggak mungkin jadi penjaga tiap malam. Tiap malam. Itu reaksinya sekarang itu karena itu. Tidak ada ibadah yang sia-sia kalau bahasa saya seperti itu. Betul, Bun, betul. Oke Pak Agus, ya Siap. pokoknya pesan saya tetap jangan kosong. Walaupun ya pejuang keluarga lah saya bilang, jadi kalau memang dapat tugas malam jangan sampai ya zikirnya tetap dijalanin gitu, minimal kan itu kan buat kasih makan ruh kita. Saya selalu bilang bukan tubuh kita aja yang butuh makan, tapi ruh kita juga butuh makan agar dia nggak jauh-jauh sama kita. Karena kalau kita nggak isi dengan hal-hal ini sedikit berbagi aja ya, kalau kita nggak sedikit dengan hal-hal yang positif atau ibadah, dia kan nggak betah di kita jalan-jalan. Akhirnya apa? Kita perilakunya Jelek. ya Betul. jelek, penyimpang. Itu karena itu kita nggak pernah ngasih makan si ruh itu dengan hal baik. Oke ya, untuk malam ini, untuk kisah malam ini
bila mana ada hal yang positif, silakan diambil ya, silakan dipergunakan, dimanfaatkan lah istilahnya seperti itu. Tapi bila mana ada hal negatif, dibuang aja, dijadikan pelajaran. Ya namanya hidup, pasti kita nggak selamanya ketemu dengan positif aja. Pasti ada ketemu negatif. Itulah tugasnya kita sebagai manusia sebelum kita dijemput sama kematian, kita harus bisa bijaksana, toleransi gitu ya dengan itu semua ya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Feni Rama Sutedi. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Oke? Nah.